أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وينبغي لنا أن نكثر الاستغفار والدعاء. Dan selayaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan berdoa. Biqaulina, dengan perkataan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak-banyak baca doa ini. Doa apa namanya? Jaga. Artinya apa itu? Doa keselamatan. Sering-sering kita membaca ini doa dalam keseharian kita. Fa innahu min jumlatil istighfari kama fil hadis. Karena sesungguhnya itu doa tergolong dari istighfar sebagaimana penjelasannya di dalam hadis. Tatkala kita baca itu doa Rabbana atina, saat itu juga kita beristighfar. Wal munajata, dan selayaknya bagi kita memperbanyak munajat. Bimisli qauli Syafi'i, dengan seumpama munajatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min bahril wafiri, yang ditulis dari bahar wafir. Ilahi abdukal jani ataka muqirran bizunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzalika ahlu wa in tabrud faman yarhamu siwaka. Ini namanya munajat. Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal jani ataka, hambamu seorang pendosa mendatangimu. Muqirran bizunubi, dalam keadaan mengakui dosa-dosanya. Wa qad da'aka, dan sungguh hambamu ini memohon kepadamu. Fa in taghfir, maka apabila engkau mengampuni, fa anta lidzalika ahlun, engkaulah yang berwenang untuk pengampunan itu. Wa in tatrud, dan apabila engkau mengusir, faman yarhamu siwaka, maka siapa lagi yang mengasihi selain dirimu atau zatmu. Ini namanya mukir, pengakuan kalau kita orang yang berdosa. Bahasa lainnya adalah munajat. Sering-sering ngaku dosa. Orang yang mengaku dosa berarti dia sadar butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia enggak mengakui sebagai pendosa, nanti ditakutkan orang yang sombong, seakan-akan tidak butuh pada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini juga ada munajat yang diungkapkan oleh Abu Nawas. Mirip itu maknanya, ilahi lasturil firdaus ahla, terus wala aqwa ala naril jahim. Nah, itu kita baca.
kita nggak pantas masuk surga. Cuman kalau disuruh masuk neraka kagak kuat juga. Terus di mana dong? Itu namanya pengakuan. Model kayak kita nih, ya kayaknya surga jauh benar. Nabi Adam diturunin dari surga lantaran satu kesalahan. Itu udah berapa kesalahannya? Ya salah. Tapi kalau disuruh masuk neraka, ogah juga kita gak kuat. Nah, mudah-mudahan dengan pengakuan itu Allah memberikan kita banyak keutamaan sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sering ngakuin dosa, nah, sebab itu hal yang sangat terpuji. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfarallah, tidak tergolong terus-menerus orang yang beristighfar kepada Allah. Wa in ada fil yaumin sab'ina marratan, meskipun ia kembali berbuat dosa sehari 70 kali dosa. Jadi enggak termasuk orang yang dikatakan berbuat dosa terus. Saat yang bersamaan dia terus beristighfar. Meskipun sehari dia ngelakuin 70 kali dosa, tapi kalau dengan istighfar dia jalani, nah, dia tidak termasuk orang yang terus-menerus melakukan dosa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal makna, dan maksudnya, man atba'a dzamba bil istighfar, siapa saja yang mengikuti dosanya dengan istighfar, falaisa bimusirrin alaihi, maka tidaklah ia tergolong orang yang terus-menerus atas dosa itu. Wa in takarrara minhum, meskipun berulang adanya dosa itu darinya. Kita sebagai orang yang pasti melakukan dosa, penting dan harus untuk terus istighfar. Sebab berapapun banyaknya dosa, kalau kita minta ampun kepada Allah akan hilang dosa itu. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan dosa kecil tapi dengan terus menerus tanpa ada istighfar, jadi gede juga itu dosa. Sehingga dikatakan la kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al istifrar. Tidak ada dosa besar dengan adanya istighfar, dan tidak ada dosa kecil dengan terus menerus. Artinya jadi gede. Kecil ya kalau terus menerus dilakuin jadi dosa besar. Dosa besar satu kali dia akui itu, dia bertobat, maka akan diampuni dosa besar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa atbi'is sayyi'ata, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi asal kita ngerasa habis buat buruk, cepet-cepet bilas dengan kebaikan. Ya apa aja model kebaikannya? Apa dengan istighfar. Ya Allah, tadi saya ngelakuin keburukan, istighfar, atau wudu, atau sedekah, apa aja. Nanti kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Kalau cepat-cepat langsung diiringi dengan kebaikan. Sebab di antara kelembutan Allah terhadap hambanya, saat kita melakukan kebaikan itu dicatat oleh malaikat. Si fulan nih habis ngaji, ada tuh kontennya, contrengannya ada. Ini 10 nih, bulan habis sedekah, ada tuh nilainya. Tapi kalau hamba tersebut setelah melakukan keburukan, itu malaikat disuruh tahan sama Allah. Tahan dulu, sampai itu habis gini ditobat nih, ditungguin tuh bangsa beberapa menit. Ya, ntar nih 5 menit lagi ditobat kali ini. Belum ya Allah, belum tobat, tunggu dulu 10 menit. Ditunggu sampai beberapa waktu, kalau kaget baru nyatet. Makanya saat kita berbuat keburukan, cepet-cepet bilas, iringin dengan kebaikan. Sekecil apapun akan menghapus keburukan itu. Jangan disengajain,
gue nyolong nih, terus gitu istighfar dan jangan, itu sih tetap ada siksanya. Umpamanya kagak sengaja, namanya manusia tempat salah dan dosa, kagak sengaja dia melakukan keburukan, buru-buru bilas dengan istighfar, dengan kita berbuat baik. Apa aja yang gampang kita lakuin, baca Quran, baca sholawat. Ya, dilihat sama orang rumah, tumben nih ngaji mulu, iya habis buat dosa katanya. Dia praktekin ilmu hingga apa? Artinya kita tahu penangkal dari hal-hal yang mungkin kita belum tahu. Cepet-cepet tuh ya, kalau kebaikan Allah catat, tapi keburukan ditunggu dulu, ini orang tobat kagak setelahnya, maka buru-buru diikuti atau diiringi dengan perbuatan baik. Wahfazil mata balahu aidan, dan jagalah perilaku taubat baginya juga. Kalau sudah kita bertobat dari keburukan itu, dipelihara taubatnya dengan cara bihifzil aini 'anil nazari, menjaga mata dari memandang, ila muslimin, kepada saudara muslim, bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan penghinaan. Itu udah jadi orang yang bertaubat, udah menyesal dari perbuatan-perbuatan buruk, jaga tuh taubatnya. Pertama caranya kita jaga pandangan dari memandang orang-orang muslim dengan pandangan yang hina, pandangan yang rendah. Jadikan semua saudara kita orang-orang mulia, kecuali kita orang hina, begitu. Ya, ini diantara ajaran guru kita tuh, jadikan orang-orang yang ada di samping kiri depan belakang kita itu orang-orang mulia di sisi Allah. Kalau perlu anggap mereka wali semua, kita doang yang kaget, sehingga tidak ada celah untuk memandang kekurangan-kekurangan orang, kecuali kekurangan diri sendiri. Wa 'anil ibtila'i, dan dari mengamati, ala aibin muslimin, atas aibnya orang muslim. Kita udah jadi orang yang tobat, jangan kita buka-buka kekurangan orang. Setiap muslim pasti ada kekurangan, aibnya, kita tutup, kita jaga. Wa ila suratin, dan dengan menjaga pandangan pada satu gambar, bisyahwatin, dengan syahwat. Wa ila aurati ajnabiyyin, dan kepada aurat orang asing. Wa ila mar'atin ajnabiyatin, dan perempuan yang asing juga. Artinya mata dipandang, dijaga dari segala macam hal-hal yang nantinya akan buat kita tobat lagi, padahal sebelumnya udah kita pelihara itu tobat. Wala isma, dan tidak ada dosa, ala man sabaqa nazaru, terhadap orang yang lebih dahulu pandangannya, ila ru'yati mahromatin, pada memandang mahram, itu mandang yang diharamkan, min ghairi qasdin, tanpa tujuan, tanpa niat, fil marratil ula, di pandangannya yang pertama. Bi khilafi ma law a'adaha, beda halnya kalau diulangi pandangan itu. Tidak ada dosa kalau matanya melihat satu yang haram tapi tanpa sengaja, min ghairi qasdin. Kita sudah menjaga pandangan mata kita, cuman kagak sengaja. Namanya mata kan ngelihat ya, kagak sengaja ngelihat perempuan yang mana di situ terbuka auratnya. Pandangan pertama kagak dosa, tapi kalau dia nengok lagi, nah itu dosa. Jadi tanggung, baru yang atas, satunya yang bawah, tetap dosa. Yang pertama kagak dosa, sebab karena orang ngelihat kan kelihatan, kelihatan. Udah gak usah diterusin. Gak boleh tuh. Yang bawah boleh kali ini, baru atas enggak. Makanya harus istighfar, sebab kebolehannya atau tidak terhitung dosanya pada pandangan pertama. Ya, cerita itu seorang kiai terkenal dengan wiritannya baca hamdalah, baca alhamdulillah. Kalau kita kan baca la ilaha illallah, dia wiritannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu waktu ada orang datang sowan ke rumahnya, ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari wilayah anu, ya, karena dia zikir alhamdulillah. Udah makan? Belum, alhamdulillah. Dia alhamdulillah mulu
alhamdulillah. Satu waktu dia lagi jalan sama kiai-kiai yang lain, di jalanan melihat perempuan lagi nyuci di kali. Perempuan kalau lagi nyuci kan kagak pakai kerudung. Ya, kiai-kiai yang lain astagfirullah. Dia doang tuh yang beda tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi karena memang wiridannya alhamdulillah, bukan pas melihat itu alhamdulillah, bukan. Dari awalnya udah selalu alhamdulillah. Mungkin kiai alhamdulillah, alhamdulillah belum. Ya, ditanya sama kiai yang lain, kok kiai sendiri kan alhamdulillah? Itu aurat perempuan. Kitanya astagfirullah, kata kiai yang lain. Ya, namanya kiai kan jago aja jawabannya. Ya, kata dia alhamdulillah, si punya anak auratnya selalu tertutup, nggak kayak dia. Jadi ngeles aja. Jadi bisa jawabannya. Di rumah saya orang pada nyuci kamar mandi DKD. Kan namanya syukur tuh. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya bukan karena ngelihat aurat dia, tapi saya punya urusan, saya punya keluarga nggak kayak dia. Kalau nyuci di kamar mandi nggak kelihatan orang. Ya, perempuan juga terjaga dari penglihatan orang. Kan itu nikmat. Makanya saya bilang alhamdulillah. Ya, kalau kiai mah ada aja dah jawabannya. Ya, salah sih kagak. Jadi pada pandangan pertamanya itu nggak dosa, man kalau diterusin baru ada dosa. Wa nukila anil Mihyai, dan dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yas'alu abdahu akan bertanya kepada hambanya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, an fudulin nazari, dari pandangan yang berlebihan, kama yas'aluhu an fudulil kalam, sebagaimana Allah akan menanyanya dari perkataan yang berlebihan. Itu ada pertanggungjawabannya. Omongan yang banyak, pandangan yang berlebihan, ya, itu dimintakan tuh pertanggungjawabannya. Wahfazil mataba aidan, dan jagalah juga pertaubatanmu. Kalau sudah taubat, pelihara. Bihifzil lisan, dengan menjaga lisan, anil kadzibi, dari berdusta. Jadi kalau sudah bertobat, mata dijaga tadi, dari merendahkan orang, dari buka aib orang, dari memandang yang haram-haram. Begitupun lisan dijaga daripada berbuat dusta. Wal khalfi atau wal halafi, wal khalfi fil wa'di, dan mengingkari janji. Wal ghibati, dan ghibah. Wal mujadalati, dan berdebat. Wa madahin nafsi, dan memuji diri sendiri. Wal la'ni, dan mengutuk. Wa du'ai 'alal khalqi bil halaki, dan mendoakan orang-orang dengan kehancuran. Wal mizahil katsiri, dan banyak bercandanya. Udah taubat, mata dijaga, lisan dijaga juga, jangan bohong, jangan ingkar janji, jangan gibah, jangan berdebat, jangan memuji diri sendiri, jangan mengutuk, mendoakan orang yang jelek-jelek, jangan juga keseringan bercanda. Boleh bercanda, cuman pada tempatnya dan sewajarnya. Nah, kalau kapan aja dia bercanda, dia takutkan kepleset lidahnya, jadi berkata yang tidak-tidak. Wahfazil mata ba'idon, dan jagalah pertaubatanmu juga, bihifzi baqil a'dha, dengan menjaga anggota-anggota tubuh lainnya. Tadi mata, lalu lisan, ya semuanya dah dijaga. Kal uzuni, seperti menjaga telinga. Fatahfazuha, sehingga engkau jaga telinga itu, anil isghai, dari mendengarkan, ila ma la yaliku, pada sesuatu yang tidak layak. Ya, jangan kuping, jangan sampai ia dengar hal-hal yang tidak pantas untuk didengar. Umpama ada yang ceritain aib orang, udah pindah, atau bahasakan yang lain, atau bahas sesuatu yang tidak berkaitan dengan kekurangan-kekurangan orang. Wakal anfi, dan seperti hidung. Fatahfazuhu, maka engkau jaga hidung itu, an syummi rihil ajnabiyati, dari mencium aroma perempuan asing. Wakal batni, dan seperti perut. Fatahfazuhu anil muharramati wasyubuhat, maka engkau jaga itu perut dari hal-hal yang haram dan syubhat-syubhat. Wasyahawatil lati la taliqu, dan syahwat, keinginan-keinginan yang tidak pantas.
hayayi dan seperti kemaluan. Fatahfazuhu an kulli haramin, maka engkau jaga itu kemaluan dari segala macam yang haram. Wa kalyadi dan seperti tangan, fatahfazuha, maka engkau jaga itu tangan an tadriba maksuman, daripada engkau memukul orang yang tidak bersalah. Au tatanawala biha malan haraman, atau engkau memperoleh dengan tangan tersebut harta yang haram. Au tu'ziya biha ahadan minal khalqi, atau engkau sakiti dengan tangan tersebut salah seorang dari makhluk Allah. Atau lebih umum lagi, bukan hanya orang, apapun jenisnya, jangan engkau sakiti dengan tanganmu. Au takhuna biha, atau engkau berkhianat dengan tangan itu fi wadi'atin, dalam hal titipan. Au tuktabu biha ma la yajuzun nutqu bihi, atau ditulis dengan tangan itu sesuatu yang tidak boleh pengucapan dengannya. Wa karrijli, dan seperti kaki. Fatahfazuha, maka engkau jaga kaki itu anil masyi ila haramin, dari berjalan ke tempat yang haram. Awidh zihabi ila babi sultanin zalimin, atau dengan kau berjalan ke pintu rumah penguasa yang zalim. Ma'ar ridha bizulmihi, dengan keridhaan terhadap kezalimannya. Wakal qalbi, dan seperti hati. Fatahfazuhu minal hasadi wal riya'i wal ujubi, maka engkau jaga itu hati dari rasa hasud, iri, riya, dan juga ujub, merasa bangga pada diri sendiri. Ya semuanya dah. Orang udah tobat, udah bersih, maka anggota-anggota tubuh kita dijaga, mulai dari yang atas, lisan kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita, ya, tangan kita, kaki kita, perut, kemaluan, sampai hati dijaga. Karena kita sudah masuk pada makom yang pertama, yaitu makom taubat. Makom taubat itu makom pijakan, ya, jadi orang menapaki makom demi makom untuk sampai pada ma'rifatullah. Ini makom pertama, tangga pertama. Kita nggak mungkin sampai pada tangga-tangga selanjutnya kalau kagak nampak di sini. Ya, maka bagaimana kuatnya kita di makom pertama, nanti akan bisa naik ke makom-makom selanjutnya. Kalau makom taubat kita udah benar dengan menjaga ini semua semampu kita, maka untuk naik ke makom selanjutnya akan mudah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabal abdu, apabila seorang hamba itu taubat, ansallahul hafazata dzunubahu, niscaya Allah membuat lupa malaikat pencatat dosa akan dosa-dosanya. Kalau udah tobat, kata Allah, hapus tuh dosa-dosa hambaku, sebab udah tobat, dihapus tuh malaikat. Ya, putih lagi, maka jangan dikotori. Wa ansa dzalika jawarihahu, dan Allah akan membuat lupa atas yang demikian itu terhadap anggota-anggota tubuhnya. Wa ma'alimahu, dan tempat-tempat pengenalnya, minal ardi, dari bumi. Ai asaratil kal amakini, jejak-jejak tempat-tempat. Allati jarat alaihal maksiyatu, yang terjadi di atas tempat itu kemaksiatan. Hatta yalqallaha, sampai orang itu bertemu pada Allah. Walaysa alaihi syahidun minallah, tidak ada atas hamba tersebut yang menyaksikan minallah, ay min qibalillah, dari pandangan Allah, bizambin, dengan satu dosa apapun. Rawahu Ibnu Asakirah wal hakimu an Anasi ibni Malikin. Kalau sudah kita bertobat dan berusaha menjaga semua anggota tubuh kita tadi itu dari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah hapus dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dibersihkan semua anggota tubuh kita. Yang ketiga, tempat-tempat di mana kita pernah berdosa di situ Allah hapus jejaknya. Sebab tanah, kalau di atasnya ada satu kemaksiatan, tanah itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ya Allah dulu pernah dipakai untuk dosaanmu sama si fulan. Dia ngomong tuh, tanah. Ya, kan kita nggak pernah perhatiin aja.
Di mana manusia buat dosa, tanah itu jadi saksi kalau pernah dipakai maksiat. Nah, nanti kalau sudah bertobat dihapus jejak-jejaknya, sehingga tanah itu tidak bisa jadi saksi akan dosa orang tersebut kalau udah tobat. Nah, makanya orang-orang yang ahlullah, ya, orang-orang soleh itu kalau minta dimakamkan, diantaranya minta dimakamin di tanah yang atasnya belum pernah kedapatan maksiat manusia. Nah, di mana? Kalau di gurun pasir. Ya, salah satunya adalah Sayyidi Syekh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pengarang Hizib Bahar yang kita baca tiap malam Jumat tuh. Beliau wasiatnya begitu. Jadi di akhir umurnya beliau pengen haji. Ya, di tahun wafatnya beliau pengen haji. Biasanya haji itu ke kanan, tapi tumben-tumbenan itu tahun hajinya pengen dari arah kiri. Kata murid-muridnya yang ikut juga, wahai Tuan Syekh, ini baru tumben nih kita haji lewat ngetan nih, biasanya ngulon ya, biasanya kita arah sono mulu kalau jalan pergi. Kenapa kita perginya lewat ke kiri? Lalu terkenalah satu ucapan yang sampai sekarang itu abadi. Kata beliau apa? Wa fi Humaitsarah saufa taro. Nanti di Bukit Humaitsarah kamu akan tahu. Bukit Humaitsarah itu adanya di Humaitsarah, perbatasan Mesir dan Sudan. Jadi dari Kairo ke Humaitsarah itu 11 jam. Ya, naik bis kagak macet, ya, berarti kan jauh banget. Itu udah begini tuh jarum bisnya tuh saking kencengnya, orang Arab kalau nginjek gas dia tawakal bener dah. Nah kita yang kerepotan, ya, kagak ada lawannya, ya dikencengin aja udah. Nah, jadi Humaitsarah itu dulunya adalah gurun, padang pasir. Oh ternyata Syekh Abdul Hasan Syadzili doanya begitu. Allahumma amitni fi ardin bikr. Ya Allah, matikan aku di tanah yang masih perawan. Maksudnya di tanah masih perawan, tanah yang belum diinjek orang. Karena kalau tanah udah diinjek orang, udah jadi janda itu tanah. Sebab udah ada kedapatan dosa orang itu. Sekarang tanah mana yang belum diinjek orang? Ini di gunung Pak, di gunung sana, padang pasir. Nah, nama padang pasirnya adalah Humaitsarah. Nah, cari aja tuh. Tempat namanya Humaitsarah, sekarang sudah ada masjidnya. Ya, dulu kita ke sono 2015. Itu lagi haul beliau, haul Syekh Abdul Hasan Syadzili. Itu Hizib Bahar yang kita bawa malam Jumat udah nyampe sono tuh. Udah nyampe langsung ke depan makamnya kita baca tuh. Ya, berkah guru kita tuh. Ya, sebab ya, beliau yang mengajak dan memasukkan kita ke dalam thariqah itu. Orang aneh-aneh di sono dah. Jangan ada sedikit pun perasaan apa orang thariqah di sana yang macam-macam model-modelnya dan yang kita nggak tahu hakikat orang itu siapa ya. Nah, kita di sana naik ada petilasan, kalau di sini petilasan dan petilasan Sunan Fulan di sana ada petilasan Syekh Abdul Hasan Syadzili. Itu kita bisa lihat masjidnya. Nah, namanya Masjid Syekh Abdul Hasan Syadzili di daerah Humaitsarah. Mau ke sana? Kumpulin duitnya ya. Tawakupan kita di sana Humaitsarah. Iya. Ya, jangan ke Cirebon mulu ziarahnya, ke Sir gitu ziarahnya. Nah, Humaitsarah itu 7 jam dari Kairo. Nanti masuk ke gurunnya 3-4 jam. Kagak ada sinyal, nggak ada ya, gurun bagaimana sih gurun? Ya, saking iya ya, inginnya tuh tubuhnya dikebumikan di tanah yang masih perawan, dan alhamdulillah ya, dikebumikan. Jadi sampai ya, Humaitsarah tuh ini panjang nih ceritanya. Di situ juga tuh dibuat Hizib Bahar. Jadi dia naik perahu, tuh perahu kagak mau berlayar ya, sampai satu ada badai. Ya, di mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh baca Hizib Bahar itu. Jadi Hizib Bahar yang kita baca itu ditulis mau haji. Makanya orang yang rajin baca Hizib Bahar insya Allah naik haji. Benar, karena ditulisnya itu pas pengarang pengen haji. Ya, baca jangan malam Jumat doang. Ya, hari kalau kosong baca bisa sah. Cinta Rabi Zohar. Nah, di antara amalan itu.
baru sampai di Humaisarah meninggal dikebumikan. Nah, sampai sekarang terkenal kata-kata itu. Wa fi Humaisarah saufa tara. Nanti di Humaisarah kamu bakal tahu kenapa kita hajinya lewat sini. Oh, ternyata mau meninggal di situ. Nah, mudah kita dapat keberkahan dia. Situ ya. Qawluhu fajhadan.